Lalu hakim adalah orang yang paling bersih, yang tidak boleh diganggu sedikit pun. Pertanyaan saya, wahai teman-temanku para hakim, banyak juga keluarga saya hakim, apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran sejak SMP. Saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Razman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zaro? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Razman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu, dan saya Razman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus, dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh, 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Razman ini takut? No.
Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Arifin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum, diajarkan senior saya, Fiat Justitia Ruat Sulung. Kata guru saya, kata dosen saya, kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko dia urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya, buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tandur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan karena hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan pada reskrim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu mengumpuli banyak orang. Terima kasih Bang Muara Karta. Beliau bilang, saya dukung Adinda. Senior banyak dukung saya. Apa Hotman punya kuasa karena dia bilang dia dekat dengan presiden, klien dia? Apa dengan postingan orang semua takut? Saya juga berjasa buat kepala negara. Cuma pada waktu itu Pak Prabowo masih kalah. Tapi kalau cerita jasa, kita semua berjasa. Bukan untuk diungkap, untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya kira saya bukan di sini mau berpidato. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap sel saja.
Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Anak saya, istri saya sudah selamat hidupnya. Bu Eli, Bu Ade sudah ada hidup dan masa depan mereka. Saya tidak perlu mencuri uang rakyat karena Allah kasih rezeki untuk saya. Jadi kalau saya mati pun hari ini, mereka selamat insya Allah di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi ini sikap saya. Kita akan ke DPR. Ini adalah aspirasi dari para lawyer supaya hakim melihat itu. Mohon teman-teman media semua mengikuti perkembangan ini. Silakan.